Kisah nyata, petaka membuang ASI sembarangan. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat pada bulan Juni tahun 2009. Pada saat itu saya baru selesai masa nifas. Karena saya harus mengurus administrasi untuk mengurus akte dan kakak baru. Maka pada hari Rabu oleh mama mertua diadakan baca doa selamat atau kalau orang kampung kami menyebutnya BPPAS sebagai tanda ibu nifas boleh turun tanah. Jujur ketika waktu itu ilmu agama saya dan suami masih sangat minim sehingga kami ikut-ikut saja apa yang sarankan orang tua. Akhirnya selesai acara BPPAS dan saya sudah boleh turun tanah untuk melakukan segala aktivitas seperti biasa. Hari Kamis pagi saya susukan terlebih dahulu bayi saya sampai tertidur. Lalu memompa sedikit ASI untuk persiapan jika bayi saya tiba-tiba terbangun dan menangis. Setelah itu saya titipkan bayi saya ke mertua lalu saya pun pergi bersama suami untuk mengurus segala administrasi. Ternyata ketika itu urusannya sedikit rumit karena saya berbeda provinsi dengan suami. Hingga akhirnya pukul menunjukkan angka 14.00 urusan saya baru selesai. Pak Yuda, saya sudah bengkak yang menyebabkan rasa sakit. Ketika sampai di rumah, karena sudah bengkak saya pompa ASI dan membuang di jendela. Karena kata mama mertua saya ASI saya sudah basi. Karena ilmu yang kurang saya mengiyakan saja. Di samping jendela kamar saya terdapat pohon mangga besar yang sudah ditebang meninggalkan sedikit batang yang sudah mati. Disitulah saya membuang ASI yang saya anggap basi tersebut. Sore berlalu masih belum ada kejadian aneh. Namun ketika subuh badan saya terasa meriang. Kebetulan suami saya hari itu ada janji dengan seseorang untuk mengecek kondisi motor. Suami saat itu bekerja sebagai calok motor dan servis HP di kampung yang lumayan jauh dari kampung kami. Jangan hari inilah yang, besok aja. Badan bunda gak enak soalnya. Pujuku agar suami membatalkan kepergiannya. Nggak bisa yang, udah janji sama orangnya. Nanti ayah cepat-cepat pulang kalau urusannya sudah selesai. Tapi hari ini waktunya kepepet bayar. Kan mau sholat Jumat juga. Kataku masih berat melepas kepergian suamiku. Namun akhirnya saya membiarkan suami pergi bersama temannya. Badan yang terasa semakin tidak nyaman. Akhirnya saya izin sama mertua untuk istirahat di kamar. Bayi saya diasuh mertua di ruangan TV yang berhadapan dengan kamar saya. Di dalam tidur, saya merasakan hawa dingin dan panas. Kepala hingga punggung saya terasa panas, namun bagian kaki hingga telapak kaki terasa dingin. Kemudian di telinga saya terdengar seperti bunyi mesin yang berputar kuat disusul telapak kaki saya yang terasa penat dan panas yang menjalar ke atas. Saya menyadari ada yang tidak beres sehingga saya berteriak minta tolong namun sepertinya suara saya tercekat hingga tidak terdengar oleh mertua. Akhirnya dengan susah payah saya mengambil barang di meja kecil persis di samping kasur dan melemparnya berharap mertua menyadari hingga akhirnya saya kehilangan kesadaran diri. Ketika saya tersadar, di sekeliling saya sudah ramai tetangga. Anehnya saya tidak mengenali mereka. Kemudian saya bertanya kepada tetangga, saya di mana ya kak? Kamu di kamarmu. Cuma posisi kamu sekarang yang berubah. Jadi awalnya posisi saya menghadap ke lemari pakaian dan menyampingi ruang TV. Namun ketika sadar posisi saya menghadap ke ruang TV, di bawah jendela, dengan posisi lemari pakaian di sebelah kiri saya. Kemudian saya meracau karena melihat ada kapal di dalam cermin lemari baju dan sambil teriak-teriak. Di penglihatan saya melihat ada kepala-kepala tanpa ekspresi dengan berbagai warna. Di atas ayunan anak saya ada kepala berwarna merah. Di atas lemari ada kepala berwarna hijau dan kuning. Di atas lampu ada kepala berwarna biru. Anehnya kepala dengan mata itu tidak berkedip dan tanpa ekspresi. Belakangan saya baru tahu kalau itu adalah palasik yang suka mengacau anak-anak. Saya teriak-teriak ketakutan. Ternyata di luar kamar mertua saya sedang bersama seorang bapak yang dianggap orang pintar. Kemudian beliau menghampiri saya. Di situ saya ditanya, "Ada masalah apa kamu sama dia? Tolong selesaikan sekarang."
Kemudian saya disandarkan ke dinding yang bersebelahan dengan batang pohon mangga tersebut. Perasaan saya saat itu ada seekor cumi raksasa yang sedang membelitkan tentakelnya ke tangan dan badan saya, lalu menyedot sesuatu. Tak lama saya pun muntah. Namun saya masih merasa asing dengan ruangan kamar saya tersebut. Seolah-olah saya berada di ruangan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak saya kenal. Ketika selesai muntah, mertua saya meletakkan bayi saya untuk disusui. Namun saya tidak mau menyusukannya, karena di penglihatan saya, bayi itu bukan bayi saya. Lalu mertua keluar dan membawa segelas air putih yang sudah dibacakan orang pintar tersebut. Setelah meminum air tersebut, alhamdulillah saya berangsur-angsur pulih dan bisa mengenali sekeliling saya. Orang pintar itu bercerita kalau saya sudah memancing jin karena membuang ASI sembarangan termasuk penghuni pohon mangga. Jadi tetangga sebelah saya itu memelihara jin laut yang ditaruh di pohon mangga dan akhirnya marah karena saya sembarangan membuang ASI. Saya tidak tahu apakah ASI tersebut tergolong kotor seperti darah haid, atau itu sesuatu makanan yang menarik sehingga mengundang para jin. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua untuk lebih berhati-hati terutama yang berkaitan dengan cairan tubuh. Karena mereka ada dan berdampingan hidup di sekitar kita. Perbanyak belajar agama agar bisa membentengi diri dari kejahilan mereka.